Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita awali ngaos sareng Fatahillah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulang surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga dengan kajian kita kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Dan kita mengakhiri hayat kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan semoga Allah segera angkat dan singkirkan virus corona dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mari surat Al-Baqarah ayat 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها ya ada fathah ketemu alif mati dibaca mad tabi'i, tetapi setelahnya ada hamzah ayyuha maka dibaca mad jaiz. Ya 6 ketuk. Ya ayyuha ya-nya ada tasydidnya agak dihentakkan. Ayyuha alladzi dzina dzi kasroh ketemu dengan ya namanya mad tabi'i dibaca panjang 2 ketuk. Ya ayyuhalladzina dzina 1 kali ayunan. Amanu panjang mad badal itu biasanya dibantu dengan harokat berdiri, itu mad badal namanya. Amanu dhammah ketemu wawu mad tabi'i 2 ketuk sama dengan a. Amanu kutiba lai ada ya mati sebelumnya harokat fathah namanya mad layin. Alaikumus siyamu ada al syamsiyah yusubnya diberi tasdid. Alaikumus siyamu ya alnya tidak ikut terbaca. Kama mad tabi'i ada fathah ketemu alif 2 ketuk. Kama kutiba alal ladzina dzina mad tabi'i 2 ketuk. Min qab nun mati ketemu qaf itu dibaca ikhfa ma'al hunnah. Min dengung min qab ya ifa abad. Qab ba dibaca pantul dipantulkan ba matinya qab namanya qalqalah. Min qablikum la'al ada mim mati ketemu dengan lam dibaca idhar syafawi, itu mimnya tidak
bunyikan mati lama, bukan min qablikum, bukan, tapi dua bibir yang membunyikan mim tadi langsung lepas. Min qablikum la'allakum, nah sama, la'allakum nah mim mati ketemu ta, idhar syafawi juga. La'allakum tattaqun, qun mad arid lis-sukun ya, nam ketuk. Jadi itulah bacaan yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah ayat ini hafal karena ayat ini berkenaan dengan kewajiban kita menunaikan ibadah siyam Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan dan selamat tinggal Corona. Silakan Anda pergi entah kemana. Tapi tinggalkan bumi pertiwi yang kita cintai ini. Biarkan kami ibadah dengan khusyuk di bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan bertemu bulan yang mulia. Kita akan kedatangan bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Tidak berapa lama lagi, 9 atau 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, perlu persiapan. Dan kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya persiapan. Persiapan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Pada episode sebelumnya, Al-Fakir sudah menyampaikan 4 persiapan. Persiapan i'adatu ruhul iman, i'adatul mal, i'adatul jasad, termasuk i'adatul ilm, persiapan keimanan kita, persiapan harta kita untuk bersedekah, persiapan raga kita sehat, dan persiapan ilmu kita agar ibadah di bulan Ramadan atas dasar ilmu yang kita miliki. Menjelang datangnya bulan Ramadan, terkenal sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar untuk berkhutbah. Irtaqan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal mimbar. Beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah?" Kenapa Tuhan mengucapkan amin ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jawabannya bahwa tadi kedatangan malaikat Jibril dan ada 3 hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan 3-tiganya diaminkan oleh saya. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang menyampaikan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Ini perpaduan yang amat sangat mungkin untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin tidak diterima oleh Allah. Apa? Yang pertama, malaikat Jibril menyebutkan rahima an fumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Amin, kata Rasul. Yang pertama, kecewa dan rugi orang yang ketika disebutkan namamu tapi dia tidak mengucapkan sholawat atasmu. Rugi, dia merasa kecewa. Kelak dia akan kecewa dan kelak dia akan merasa rugi. Kenapa dulu ketika disebutkan namamu, ketika disebutkan nama Muhammad, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi? Dia akan merasa rugi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat atas Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya.
Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ketika kita mengucapkan sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat atas kita 10 kali. Subhanallah. Oleh karena itu jangan tinggalkan mengucapkan Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di lingkungan kita. Sehingga dengan hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita. Allah subhanahu wa ta'ala bentengi kita. Karena kita rajin membaca sholawat. Yang kedua kata malaikat Jibril, Rohima ang fumri'in adroka abawaihi falam yadkhulil jannah. Rugi dan kecewa dia. Kelak di hari akhir dia akan rugi dan dia akan kecewa. Ketika dia berkesempatan hidup bersama dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Rugi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kedua orang tua kita sangat strategis bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Allah memiliki alasan untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah, manakala kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah menempatkan kedua orang tua kita ini, bahkan setelah Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Ketika Allah menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah menyebutkan aku tetapkan engkau untuk tidak beribadah illa iyyah kecuali kepada Allah, dan Allah melanjutkan dengan wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Subhanallah. Selamat kepada kita semua yang berkesempatan hidup bersama dengan kedua orang tuanya, yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak pernah mengecewakan kedua orang tuanya. Orang tuanya ridho dengan keberadaan kita. Allah akan punya alasan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Menjelang bulan Ramadan, banyak-banyaklah bersolawat dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tidak punya kesempatan pulang kampung, tidak ketemu dengan orang tua. Teknologi sudah semakin canggih. Angkat telepon dan sampaikan pada saatnya nanti ketika corona udah selesai, akan pulang kampung untuk sungkem bersama orang tua. Senyumlah dengan orang tua. Berikan kabar gembira kepada orang tua. Jangan berikan kabar sedih kepadanya. Berikan kabar gembira. Gimana nak, kamu sehat? Alhamdulillah sehat ayah, sehat abi, sehat umi. Subhanallah. Yang ketiga, malaikat Jibril menyebutkan, Rohima ang fumri'in adraka Ramadana falam yughfarulahu. Rasul menjawab, amin. Rugi dan kecewa. Kelak dia akan merasa rugi, dia akan merasa kecewa ketika dia ketemu dengan bulan Ramadan. Dia berkesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersiam di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ikhwatul iman rahimakumullah, diampuni dosanya oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat penting. Bukankah Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita manakala kita tidak punya dosa? Manakala kita sudah diampuni oleh Allah.
Bukankah Allah akan memberikan surga kepada kita ketika kita bersegera minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. 3 persiapan kita kemudian. Setelah kemarin 4, ada 3 persiapan kita. Banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Jangan pelit ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Doakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada uang bagi orang tua. Butuh orang tua? Tidak butuh. Tetapi pemberian kita kepada dia, kepada beliau, merupakan sebuah penghormatan. Yang ketiga, manfaatkan Ramadan untuk menuju pengampunannya. Oleh karena itu, siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan keimanan kita. Banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyak sholat sunnah. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.